Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahma Tondang. Saya di sini akan membahas mengenai soal vektor sembarang. Jadi di sini saya membahas 3 metode. Yang pertama itu ada metode segitiga, yang kedua metode jajak genjang, dan 3 metode poligon. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang metode segitiga yang saya buat. Jadi di vektor sembarang ini saya buat metode segitiganya ini nilai dari A-nya itu adalah 16. Jadi A-nya 16, sedangkan yang ini yang A-nya adalah 16. A16, oleh sebab itu ujung panah A dihubungkan dengan ujung pangkal dari si B. Si B-nya ini saya kasih panjangnya ini adalah 15,5. Jadi resultan dari si 15,5 dan 16 nilai A dan nilai B-nya itu adalah resultan sama dengan A ditambah B. Jadi resultannya itu berada di ujung pangkal dari si A bertemu dengan ujung panah dari si B. Jadi berbentuklah resultan dari A ditambah B. Untuk cara menghitungnya itu, yang pertama itu kita mencari tahu resultan. Berarti rumusnya itu kan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A-nya itu kan sudah diketahui bahwasannya di sini adalah 16. Jadi 16 kuadrat ditambah, B-nya kan juga sudah diketahui bahwasannya di sini 15,5. Jadi di sini kita tulis nilainya 15,5 kuadrat 2. 16 kuadrat 2 itu hasilnya adalah 256 ditambah dengan 15,5 itu 15,5 kuadrat 2 itu adalah 240,25. Jadi akar dari 256 ditambah 240,25 itu adalah 496,25. Jadi akar dari 496,25 ini adalah sama dengan hingga 22,27. Jadi untuk resultan dari si nilai A dan nilai B-nya itu adalah 22,27. Oke, selanjutnya kita ke metode jajak genjang, metode yang kedua. Di sini saya menggambar metode jajak genjang itu sama dengan yang metode segitiga dengan vektor sembarang. Jadi kalau misalnya metode segitiga itu dia ujung pangkal bertemu dengan ujung panah, maka yang metode jajak genjang ini ujung pangkal bertemu dengan ujung pangkal. Jadi yang nilai A-nya ini, ujung pangkal nilai A-nya ini saya buat 13 dan nilai B-nya ini saya sejajarkan, saya buat arahnya itu ujung pangkal dari si A bertemu dengan ujung pangkal dari si B. Jadi B-nya ini saya buat nilainya itu adalah 14. Jadi setelah diketahui nilai A dan nilai B-nya, kita mencari resultannya. Resultannya ini sama dengan A dan B. Kalau misalnya A dan B kan bertemu di pangkal A dan pangkal B, maka resultannya ini juga bertemu dengan pangkal A dan B yang berada di tengah. Jadi
resultannya ini kita tarik saja di sini, di sini yang panjangnya itu 23,3. Nah, jadi telah dibentuknya nilai A dan nilai B, maka terbentuklah resultan. Nah, untuk selanjutnya itu kita membuat garis putus-putus. Nah, untuk yang garis putus-putus ini kita melihat ukurannya dari nilai B dan nilai A. Untuk yang di ujung panah garis putus-putus si A-nya ini kita samakan nilainya dengan nilai B. Dan sedangkan garis putus-putus yang berada di ujung panah dari si B, kita samakan nilainya dengan si A. Jadi, garis putus-putus ini bersatu di titik di ujung panah dari si resultan. Nah, untuk cara ngitungnya ini rumusnya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 kali A dikali B dikali cos theta. Nah, A kuadrat ini kan sudah diketahui bahwa sini adalah 13 dan B-nya ini adalah 14. Maka 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 2 dikali 13 dikali 14 dikali cos 60. Nah, di sini cos 60. Jadi 13 kuadrat 2 itu adalah 169 dan 14 kuadrat 2 itu adalah 196. Nah, 2 dikali 13 dikali 14 itu hasilnya adalah 364. Cos 60 itu sama dengan 0,5. Jadi 364 dikalikan 0,5 hasilnya adalah 182. 169 ditambah dengan 196 ditambah dengan 182. Hasilnya adalah akar 547. Nah, akar dari 547 itu kan itu kan 23,3. Jadi untuk resultan dan terbentuk dari nilai A dan nilai B untuk metode jajar genjang ini adalah 23,3. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode poligon. Yang metode yang ketiga. Untuk metode poligonnya ini saya buat nilainya itu A, B, dan C. Nah, di sini untuk yang nilai A-nya itu 12,3. Nah, untuk poligon ini dia ujungnya itu bisa bertemu ujung pangkal dengan ujung pangkal dan bisa juga bertemu ujung panah dengan ujung pangkal. Oke, untuk yang A-nya ini 12,3 dan yang B, untuk garis B-nya ini dia berada di akhir ujung panah dari si A. Nah, jadi ujung panah si A-nya ini bertemu dengan ujung pangkal dari si B. Nah, yang si B-nya ini saya buat nilainya 13, baru si C. C juga sama kayak B. Jadi nilai si C-nya ini dia ujung panah dari si B ini bertemu dengan ujung pangkal dari si C. Si C-nya ini kan saya kasih nilai 11. Maka resultannya itu adalah A ditambah B ditambah C. Nah, untuk titik resultannya itu di ujung pangkal dari si A bertemu dengan ujung panah dari si C. Nah, untuk cara ngitungnya itu kan rumusnya adalah A ditambah B tambah C. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, A-nya itu kan udah dikasih tahu di sini bahwasannya 12,3. Berarti 12,3 kuadrat ditambah dengan B-nya kan juga sudah diketahui bahwasannya di sini 13 dan C-nya 11. Jadi
Untuk yang B-nya ini 13 kuadrat 2 ditambah 11 kuadrat 2. Nah, 12,3 kuadrat hasilnya ada 151,29 ditambah dengan 13 kuadrat 2 hasilnya 169. Kemudian ditambah dengan 11 kuadrat 2 hasilnya ada 121. Jadi 151,29 ditambah 169 tambah 121 itu adalah akar 441,29. Nah, akar dari 441,29 itu adalah 21,00. Jadi, resultan yang terbentuk dari bilangan A dan dari nilai A, B dan C-nya itu adalah 21,0. Materi saya, apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.